selamat datang di episode 2 di PNN Podcast Ngalor Ngidul. Nah, di podcast kali ini, di episode 2 masih sama aku Ninis, tapi narasumbernya pastinya berbeda. Nah, narasumber kali ini adalah, boleh perkenalkan Kang? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fajar Hidayatullah, biasa dipanggil Fajar. Oke, Kang Fajar ini emang lagi free ya hari ini? Ya, kebetulan emang lagi free sekarang, jadi bisa menyempatkan datang ke podcast ini. Oke, ya alhamdulillah guys. Nah, buat Kang Fajar, kalau boleh tahu nih, Kang Fajar tuh kesehariannya apa sih? Keseharian aku sendiri sih sebetulnya kuliah ya, fokus utamanya kuliah. Sekarang saya kuliah di Stikom Bandung semester 5. Nah, jadi di sela-sela kuliah juga sebetulnya aku punya usaha jualan online, yaitu jualan part komputer atau komponen PC lah, bisa dibilang gitu. Oh, keren juga nih ya Kang Fajar, kerja sambil kuliah nih. Nah, ngomongin soal tren bisnis nih ya Kang. Ya. Menurut Kang Fajar nih, tren bisnis apa aja sih yang populer di kalangan mahasiswa gitu? Secara Kang Fajar juga mahasiswa. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, yang sekarang lagi tren di mahasiswa itu affiliate. Affiliate itu banyak di sosial media, banyak platform ya sebenarnya. Tapi beberapa kayak Instagram sama TikTok itu banyak banget dari teman saya sendiri dan itu emang menguntungkan. Dan selain itu juga selain affiliate, yang kedua itu jualan. Mau jualan bisnis, makanan, jasa ataupun barang. Ya, itu. Tapi menurut Kang Fajar nih, bisnis apa yang paling mudah dijalankan dan menguntungkan gitu untuk para mahasiswa? Jadi kalau menurut saya yang paling menguntungkan bagi mahasiswa itu dan yang paling mudah tadi itu jualan. Kalau affiliate ya sebetulnya gampang juga, cuman kita harus punya sosial media yang emang audiensnya udah luas lah bisa dibilang. Kayak kalau misalnya di TikTok atau Instagram harus banyak followersnya karena biar ngejangkau orang-orang lebih luas lagi. Jadi yang paling mudah itu jualan secara online ataupun offline. Yang paling mudah sih offline sebetulnya, karena kayak mahasiswa itu kan datang ke kampus nih, bisa jualan makanan, dititip di kantin mungkin gitu. Yang paling memungkinkan dan paling gampang itu sih. Oke nih. Nah, Kang Fajar sebagai mahasiswa muda gitu yang bisa dibilang umurnya masih produktif gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya membangun bisnis di era sekarang? Kira-kira ada gak sih tips-tipsnya gitu? Yang pertama, kalau menurut saya pasti harus ada niat dan keinginan dan juga goals. 3 itu sih sebetulnya. Jadi niat itu dibutuhkan untuk ada tindak lanjutnya ke tadi tindakan berikutnya. Lalu kalau misalnya dari tindakan kedua udah dilaksanakan, kita misalnya nggak ada goals, kita misalnya goalsnya itu harus punya uang berapa juta misalnya buat kuliah atau apapun itu, pasti insya Allah tercapai karena ada goals itu sendiri kan. Nah, setelah 3 itu mungkin tambahannya harus perbanyak koneksi dan jangan gengsi gitu sih. Bener banget nih Kang Fajar. Tapi untuk maraknya bisnis di era sekarang nih ya Kang Fajar, apa aja sih yang menjadi tantangan atau bahkan kendala dalam membangun bisnis gitu yang dirasakan oleh anak muda, dan bagaimana para mahasiswa menghadapi persaingan dalam industri bisnis yang semakin ketat? Ya, jadi tantangan di era sekarang itu yang pasti tadi makanya saya sebutin jangan gengsi, karena kebanyakan anak muda sekarang itu gengsi, malu buat jualan, apalagi kayak titip-titip ke kantin dari rumah misalnya bawa makanan atau apa yang bakal dititip di kantin itu biasanya malu. Era disuruh jualan kayak misalnya jualan makanan misalnya yang 1000-an kayak misalnya gorengan atau apa, itu biasanya malu. Itu sih tantangannya tuh pasti di era sekarang tuh gengsian itu. Terus yang kedua, karena peluang atau mungkin emang jalannya ke situ tuh banyak, kayak misalnya mau berjualan itu kan banyak yang kayak misalnya tren terakhir tuh misalnya ambil daifuku mochi yang dalamnya buah itu kan misalnya kita ada yang jualan, pasti ada aja yang jualan juga di kampus tuh. Itu pasti saingan yang jualannya tuh serupa. Itu sih kalau menurut saya. 2 itu yang faktor yang sering
ditemui oleh saya di kampus saya sendiri gitu. Oh gitu ya. Ya. Tapi menurut Kang Fajar sendiri nih ya, tahu nggak sih role model pembisnis muda yang dikagumi oleh Gen Z? Nah biasanya siapa sih? Terus kenapa para Gen Z itu mengagumi pembisnis tersebut? Ya. Kalau setahu saya sendiri ya, karena di era 4.0 ini sosmed kan semakin cepat ya. Jadi informasi juga luas di semua kalangan Gen Z, usia berapapun. Jadi banyak yang jadiin role model itu tuh sekarang setahu saya tuh biasanya Arif Muhammad. For your information, Arif Muhammad. Ia dikenal sebagai seorang content creator, podcaster, dan entertainer yang sukses di Indonesia. Namun, di balik popularitasnya dalam dunia hiburan, Arif juga memiliki dedikasi yang kuat dalam mengembangkan bisnisnya. Awalnya, Arif Muhammad membuat sebuah akun Twitter dengan nama Pocong pada tahun 2009. Pada tahun 2010, ia mulai menulis sebuah buku berjudul Pocong Juga Pocong yang akhirnya terbit pada bulan Juni 2011. Buku tersebut akhirnya diangkat ke layar lebar oleh salah satu rumah produksi ternama di Indonesia, yakni Maxima Pictures. Itu kan Arif Muhammad, itu dia bisnisnya banyak juga, terus kayak beli-beli barang itu kan jadi kayak wah, orang tuh jadi pengen pembisnis muda. Itu Arif Muhammad kan terbilang cukup masih muda lah ya. Betul. Terus kalau kenapanya ya itu tadi, kenapa Gen Z banyak mengagumi misalnya contoh Arif Muhammad lah ya. Arif Muhammad itu kan kayak beli motor, beli mobil segala macam, istilahnya apa ya, lebih dari yang biasanya kita punya, misalnya punya motor 2 atau 3, itu lebih mobil, koleksi dan lain sebagainya. Itu kan kayak di usia muda keren lah bisa dibilang. Iya gitu. benar ya Arif Muhammad nih. Nah teman-teman, karena kita sudah lumayan banyak bincang-bincang nih di episode kali ini, mungkin dicukupkan. Tapi sebelum berakhirnya, mungkin Kang Fajar ada gak sih kata-kata buat para penonton? Ada, boleh ya. Boleh. Kata-katanya boleh dipikir dulu bentar ya. Boleh. Takutnya ada yang salah, harus difilter dulu. Ya boleh. Jadi kata-kata dari saya, jangan pernah berkembang biak sebelum berkembang baik. Wow, keren juga nih. Oke, itu dia kata-kata Kang Fajar hari ini. Oke, buat semuanya jangan lupa pantengin terus PNN Podcast Ngalor Ngidul di episode selanjutnya. Bye bye. Boleh bye bye dulu Kang Fajar ke kamera dulu. Bye bye.